Seperti biasa, sebelum dimulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di absen itu yang ngambil jam 11 sekitar 20 orang. Dan jam 9 ada 60, makanya saya minta disatukan aja. Karena memang materinya sama, dosennya sama, biar efektif juga gitu. Dan tidak ada pengulangan gitu. Kuis sesi 1 sudah dikerjakan? Udah ya? Dapat tahu hasilnya nilainya berapa? Benar tahu. Ada yang saya lupa ada mata kuliah apa yang saya matiin gitu skor akhirnya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat. Teman-teman ada yang ikut join Zoom hari Jumat? Ada yang join Zoom hari Jumat? Jumat atau Sabtu ya? Yang malam? Hah? Ada yang join? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu tuh sebenarnya sosialisasi buat semester 1 sama semester 5. Kalian udah ikut? Emang belum juga kalian mah. Materi dulu aja ya sebelum saya nanti ada masuk ininya. Siapa yang udah pernah tergabung di event organizer sebelumnya? Ada yang pernah nggak? Ya, pernah? Kamu tuh siapa namanya? Dika ya. Dika pernah tergabung di event organizer apa? Musik. Acaranya apa? Band underground. Berapa lama kegiatannya? Kurang dari 1 tahun. Oh, maksudnya tergabung di event organizernya kurang dari 1 tahun, telah nge-handle beberapa acara. Jadi apa waktu itu? LO, liaison officer ya. Oke, oke, oke. Terus di situ yang mengetuai siapa? Yang mengetuai ada yang jadi finance-nya yang penanggung jawabnya. Om ke atasnya ke finance gitu. LO tuh ke finance bertanggung jawabnya. Kenapa tergabung di event organizer? Karena emang suka musik sih. Emang suka musik. Jadi sekalian aja sambil nonton relasi juga. Ini kenapa pada di belakang semua sih? Saya jadi harus ke belakang juga. Oke. Suka musik, jadi akhirnya bikin kegiatan seperti itu ya. Ada lagi yang pernah tergabung di event organizer atau menyelenggarakan kegiatan? Ada lagi? Waktu SMA gitu pernah kegiatan apa atau di Karang Tarunanya? Nggak ada? Kamu nggak pernah Helma ya? Helga siapa? Helma. Helma nggak pernah ikut kegiatan jadi panitia apa gitu? Gimana? Di sekolah kegiatan apa waktu itu? Olahraga. Sebagai apa? Di lapang. Wasit. Sponsor. Jadi apa waktu itu?
Yang menjaga. Jaga sponsor. Apa ditanya sih kamu kayak yang takut gitu? Iya, ngejagain. Yang ngejagain apa? Ya, pinggir lapang. Yang di pinggir lapang? Steward. Steward. Iya, nggak tahu. Kelas 1 SD, oh SMA. Oh, kamu pernah jadi apa? Panitia apa? Karang Taruna. 17-an ya? 17-an lo pegang lomba apa waktu itu? Pegang itu sih kayak apa sih yang kalau lomba tuh jadi apa ya, kalau misalnya ada yang lomba pukul air gitu doang. Ya apa gitu-gitu doang teh. Ya pokoknya yang kalau misalnya ada yang peserta itu kalau misalnya dia bagian apa sih lomba pukul itu, iya panitia kayak panitia gitu. Iya panitia, gue sih apa semuanya juga panitia. Pokoknya Sok udah mahasiswa belajar untuk bisa mengungkapkan. Kamu tuh siapa namanya? Nisfi ya? Nisfi. ya terus apa sih kayak bagian jaga hadiah-hadiahnya gitu-gitu. Penjaga hadiah. Selalu Tim Riwuh gitu. Kamu nggak tahu kerjaannya apa gitu? Ya waktu itu namanya apa? Ah. Uci pernah jadi apa? Aku terakhir di TTM. TTM. Tahu. Oh iya, tahu festival jadi apa? Support system. Kerjanya ngapain? Kayak ngasih tahu ke orang-orang event itu. Ngasih tahu ke orang event itu. Pokoknya sehari itu ada, pokoknya seminggu 3 kali. Oh, sounding, bantu sounding gitu ya. Oke. Jihan? Dapat FFA, seminar, jadi Budok sama Budok sama logistik. Oke, thank you. Kamu tuh siapa namanya? Agnes. Agnes pernah jadi panitia apa? Belum pernah? Sama sekali. Dari sekolah? Sekolah nggak pernah? Punya teman nggak di rumah? Ada Karang Taruna? Kenapa nggak mau gabung? Kenapa? Introvert. Nggak pernah jadi panitia apa gitu di sekolah? Ngebantuin nggak pernah? Mending jadi beban daripada ngebantu gitu ya? Om pernah? Jadi apa? 17 Agustus pegang apa? Jadi apanya? Jadi yang ngatur, jadi wasit. Oke. Tapi bukan kepanitiaan sih, kayak ada yang bikin live streaming. Aku jadi switcherman yang ganti-ganti itu ya? Itu apa? Ganti-ganti layar satu kelas. Ganti layar satu ya, operator ya. Oke, saya tanya yang depan dulu ya. Oke, teman-teman, kenapa saya harus cerita lebih panjang ini kayaknya? Kenapa harus ada mata kuliah ini? Kenapa harus ada mata kuliah ini? Jadi gini ya teman-teman. Saya sih berharap semuanya ada hadir ke kelas ya, ataupun tidak hadir ke kelas pun hadir di Zoom gitu. Jadi bisa mendengarkan secara langsung. Mata kuliah ini adalah salah satu kompetensi lulusan dari program studi ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil prodi ilmu komunikasi, dimanapun seharusnya ada mata kuliah ini, gitu ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin teman-teman ikut yang ke IDC, yang ke El Royal itu, saya sempat ngobrol sama anak UPI, mereka tuh akan nemuin mata kuliah ini juga di semester 5. Bahkan mereka belum ada mulai sedikit pun. Kalau kita saya udah tahu dan udah curi start gitu. Dan di Telkom juga saya pernah ngobrol, dosennya sampai sakit untuk yang pegang mata kuliah ini gitu. Maksudnya sampai sakit karena memang harus mendampingi teman-teman agar kompetensinya tercapai. Balik lagi ke zaman dulu, zaman saya dulu sekolah, zamannya masih belum ada semester. Dulu itu catur wulan. Saya masih ngalamin waktu SD catur wulan. Kalau semester itu kan 6 bulan ya, 1 tahun dibagi 2 kali. Kalau dulu dibagi 3, catur wulan itu dari kata 4 catur tuh. 4 bulanan. 4 bulan UAS, 4 bulan ganti masuk kalau misalnya kita perwalian lagi lah gitu. Nah pada saat itu sistem kurikulumnya adalah pengajaran. Maksudnya pengajaran, teman-teman duduk, nonton, nyatet, udah. Nanti akan ada tes.
gitu ya. Dulu zamannya LKS kalau misalnya teman-teman masih ngalamin ya. Lalu ada lagi berubah saat saya SMP, ada yang namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Di situ udah mulai yang namanya sistem keaktifan, CBSA kalau misalnya teman-teman pernah dengar. Cara belajar siswa aktif. Itu udah mulai diperkenalkan yang namanya presentasi. Dan itu saya alamin sampai kuliah, satu mata kuliah dalam satu semester membahas satu buku di mana teman-teman hadir di kelas untuk nontonin teman-temannya presentasi. Gitu. Dan saya anti dengan itu. Kalau misalnya teman-teman suka lihat di TikTok gitu ya, kuliah 4 tahun cuma nonton teman-teman presentasi. Sempat trending lah beberapa video yang bikin gitu. Dan ini tuh saya melihatnya tidak selalunya bagus gitu dengan memancing. Memang tujuan awalnya bagus, teman-teman presentasi berarti teman-teman lebih mempersiapkan apa yang dipresentasikan. Tapi kan pada akhirnya dibagi kelompok, yang kerja-kerja, yang belajar-belajar, yang mau ngeprintnya doang, atau misalnya cuman udunannya, kosannya doang gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Ada yang bilangnya saya ngebuka aja gitu kan. Akhirnya terjadi seperti itu. Makanya sekarang ada lagi, dulu kemarin-kemarin ada yang namanya Kurtilas, pernah dengar ya? Kurikulum tidak jelas, kurikulum 2013 ada yang bilang seperti itu. Tapi sekarang kenapa teman-teman kalau misalnya nanya kenapa psikologi komunikasi dipindahin ke semester 1 gitu. Itu sudah ada penyesuaian, ada yang namanya OBE sekarang. Jadi kalau misalnya OBE itu kepanjangan dari outcome based learning, outcome based education, sorry. Jadi yang dikejar adalah luarannya. Maksudnya luarannya adalah teman-teman kuliah dapat apa atau bisa apa. Kalau misalnya hanya dapat apa, teman-teman kuliah, saya dapat ilmu, saya dapat ngapalin teori komunikasi Harold Laswell sampai ke 400 teori, teman-teman apal, boleh. Apakah boleh? Enggak boleh. Jadi teman-teman mau dapatnya secara teori boleh, tapi bisa jadi apa setelah perkuliahan itu? Udah ingat ratusan teori, apa luarannya gitu? Apakah saat bekerja ditanya spiral of silence itu apa? Kalau misalnya tidak di bidangnya ya nggak akan dapat juga gitu. Sini siapa yang udah kerja? Jadi apa? Jadi security. Apakah ditanya apakah itu jarum hipodermik? Enggak kan? Tapi mungkin interaksi simbolik, komunikasi negosiasi berguna di situ ya. Jadi security, saat jadi security. Aplikasinya bukan teorinya, bukan definisinya. Kamu jadi apa? Florist. Florist kan merangkai bunga ya. Tidak ada dong ditanya apa itu misalnya difusi inovasi yang kayak gitu-gitu. Tidak ditanyakan definisinya, tapi kan difusi inovasi diperlukan aplikasinya atau prakteknya dalam merangkai bunga. Gimana cara menyampaikan informasi ini untuk halayak gitu kan. Difusi informasi masuk di situ. Nah, makanya yang saya tekankan, apa yang teman-teman bisa dapat atau bisa lakukan dari setiap mata kuliah yang ada. Kalau misalnya teman-teman masih ingat semester lalu yang komunikasi organisasi sama saya ya, saya nggak tahu kalau misalnya kelas lain. Saya selalu bikin kelompok, saya kasih masalah, cari solusi. Luarannya apa? Biar teman-teman melihat sesuatu itu, cari solusinya. Bisa jadi konsultan komunikasi. Kenapa saya sekarang pegang kelas manajemen event? Kalau misalnya sekarang namanya manajemen kampanye dan event ya. Manajemen event itu luarannya adalah teman-teman bisa jadi event organizer. Terlibat di situ. Seperti itu. Jadi kenapa teman-teman udah ada yang saya tarik dulu untuk menjadi panitia, karena memang ini nggak bisa sebentar gitu kegiatan ini tuh. Dan kalau misalnya kemarin komunikasi organisasi sistemnya studi kasus, kalau ini PBL. Teman-teman pernah dengar ya? Mungkin kalau dari dosen-dosen lain pernah dengar juga project based learning. Jadi luarannya adalah project gitu. Bukan luarannya akan tulis tangan atau seperti apa. Tulis tangan itu kan akhirnya hanya jadi koleksi dosen aja, menuhin hard disk gitu saat meriksa. Tapi nggak ada yang teman-teman pelajari di situ. Bentar ya. Belum sih. Linknya udah. Bisa share screen itu. Mau share screen dari situ? Bisa.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak bisa menekankan ini di semua mata kuliah ya, dan teman-teman nggak bisa memaksakan sistem ini di dosen lain, apalagi yang sudah cenderung berumur, mungkin sudah terbentuk gitu karakternya seperti apa. Cuman saya pengen teman-teman di sini yang bareng saya, khususnya yang prodi Ilkom ya, karena dosennya muda-muda, kita tuh berusaha untuk memberikan sesuatu yang aplikatif terhadap teman-teman. Mungkin kalau misalnya ditanya teman-teman jawabannya akan berbeda-beda ya. Kenapa alasan saya kuliah mungkin hanya ya udah sekedar ijazah atau seperti apa. Tapi saya nggak mau teman-teman terlalu mudah dapat nilai tapi tidak dapat sesuatu gitu. Saat saya nanya ke teman-teman dapat A, dapat apa gitu di mata kuliah ini. Misalnya teman-teman yang teori komunikasinya dapat A, ya saya mau tahu teman-teman tahu teori itu hanya hafalan atau aplikasinya juga gitu. Makanya saya selalu bikin atau menanyakan contoh-contohnya seperti apa dari teori ini. Misalnya Judith Butler, queer, teorinya apa gitu kan? Teorinya apa, aplikasinya seperti apa yang bisa kita lihat. Kayak misalnya contoh jarum hipodermik ya seperti apa itu tuh gitu. Efeknya kayak gimana. Nah, maksudnya adalah teman-teman, saya ada penekanan di sini ya. Teman-teman jangan ngerasa ada perasaan untuk jangan disamakan dong saya dengan mahasiswa kampus negeri. Justru itu yang saya tekankan. Teman-teman jangan merasa mahasiswa kampus swasta lebih harus ditolerir sama kampus negeri gitu. Kalau kampus negeri memang ada yang bilang kampus negeri mah ya memang tidak udah banyak privilege-nya. Ya justru kalian yang harus bisa ngejar gitu. Karena saat lulusan nggak akan dilihat SIKOM-nya SIKOM mana, tetap aja gelar itu tetap gelar SIKOM gitu. Jadi jangan sampai teman-teman SIKOM-nya murah gitu. Si gelarnya tuh nggak bisa apa-apa. Pengalaman nggak ada, praktek nggak tahu gitu kan. Disuruh bikin berkumpul secara organisasi nggak tahu bikin strukturnya seperti apa. Padahal kan udah saya ajarkan gitu. Bisa yang dilihat dari kebutuhan organisasi atau kebutuhan atau ketersediaan SDM. Itu ya teman-teman. Jadi memang jangan sampai teman-teman berpikir bahwa pas saya bekerja, pas saya minta ditolerir terus gitu. Jadi justru memang harus teman-teman yang bisa ngejar kalau bisa. Bukan kalau bisa ya, saya memang menekankan biar teman-teman nggak terlalu murah gitu dengan nilai. Kalau misalnya nilai mas saya nggak pernah ada cerita saya tidak meluluskan kalau misalnya syarat-syarat teman-teman terpenuhi. Tapi kalau misalnya memang kuis nggak pernah ngerjain gitu kan, tugas nggak ada, UTS UAS telat, nanti susulan tiba-tiba minta remed, apa yang mau dibenerin gitu. Kalau remed kan membenarkan nilai yang kurang menjadi lebih gitu, menjadi cukup. Nah, sekarang mata kuliah ini tuh dirasa penting karena memang ini yang menjadi salah satu pendukung untuk kelulusan. Teman-teman udah ngedenger ya, skripsi tidak menjadi skripsi tidak menjadi syarat wajib lulus. Bukan dihapuskan, tapi tidak menjadi syarat wajib. Apakah kita kaget? Enggak, kampus ini tuh enggak kaget. Kampus kita di sini tuh enggak kaget dengan syarat skripsi bukan syarat wajib. Karena udah beberapa tahun ini skripsi bukan syarat wajib lulus. Tapi bukan berarti skripsi dihapuskan. Ya, kalau misalnya teman-teman suka nulis, suka bikin penelitian, mau jalan di skripsi, silahkan. Teman-teman misalnya nggak mau skripsi gitu ya, takut sidang atau misalnya wah ribet bimbingan, ada jalur lain, ada jalur jurnal, publikasi jurnal. Teman-teman udah latihan kan sama Bu Detia ya, sampai didampingi, sampai bimbingan, sampai ada yang terbit juga gitu kan, sampai ada yang sakitnya kambuh gitu, lagi bimbingan sama Bu Detia. Nah, lalu pilihan lainnya apa? Kalau di Ilkom nanti teman-teman boleh tanya ya ke prodi-prodi lain. Tapi kalau misalnya di Ilkom teman-teman juga punya tugas akhir, proyek tugas akhir, silahkan dikerjakan. Nggak mau skripsi, nggak mau sidang, mau ngerjain proyek tugas akhir, silahkan. Tapi yang memang relate dengan mata kuliah. Dan ternyata proyek tugas akhir kita adalah proyek event. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman yang nggak pengen sidang akhir ya, yang nggak pengen jalur skripsi, silahkan fokus dan maksimalkan mata kuliah ini. Karena ini adalah jalan lain untuk lulus.
Ya. Jadi teman-teman, saya udah bocorin dari sekarang ya. Silahkan buat grup 5 orang. Grup 5 orang bikin proposal nanti ya semester 7 ya, bukan sekarang ya. 5 orang bikin proposal untuk ajukan event organizer teman-teman atau mungkin boleh wedding organizer teman-teman. Secara izin harus legal. Kemarin-kemarin ada yang ikut NIB, pembuatan NIB ini nih, di sini ikut ya. Kamu bertiga ikutan ya. Kamu enggak ya? Uci sama Nisfi ikutan. Nanti kalau misalnya mau tahu boleh kayak gitu. Urus NIB-nya, urus NPWP-nya. Selama 1 semester itu ada project 1 aja. Bikin laporannya, lulus kalian. Berlima, lima-limanya lulus. Oke? Tapi diikuti persyaratannya, NIB-nya. Nomor apa NIB? Nomor induk berusaha. Mempunyai usaha. NPWP-nya urus. Nanti teman-teman keluar udah punya usaha, teman-teman. Tidak jadi kerja ke orang, tapi teman-teman menyediakan lapangan kerja baru. Oke? Jadi ya teman-teman harus bisa memaksimalkan potensi-potensi teman-teman di mana. Banyak yang udah kaget duluan gara-gara Zoom tadi malam Jumat kemarin udah banyak yang langsung ngechat saya, Pak saya ada di Jakarta, Pak saya nggak bisa ke Bandung segala macam. Bentar, kalian yang semester 3 itu bukan pada saat itu sebenarnya sosialisasinya. Sosialisasinya untuk semester 1 dan 5 kemarin. Kalau misalnya teman-teman udah panik duluan, udunan gede atau segala macam, nanti dulu. Kita harus tahu dulu tujuannya buat apa. Ini kalian seangkatan itu 150 orang. Kalian itu disuruh untuk buat satu project dengan capaian jumlah panitia. Kalian semua panitia mata kuliah ini. Kalian semua panitia, jumlah panitia kali 10. 150 udah. Jadi harus ngejar 1.500 teman-teman. Audiens. Jadi teman-teman, itu alasan kenapa saya udah mulai dari semester sebelumnya. Dan hari ini lagi jalan juga, hari ini lagi PKM di SMA. Udah banyak juga, sekian ratus orang juga. Ya. Pertanyaannya kembali lagi. Tapi saya tidak bisa mengikuti ini. Tidak bisa untuk terlibat. Saya bekerja, saya sibuk, saya introvert gitu kan. Kalau misalnya saya nggak mau temenan, nggak mau ketemu orang sering-sering atau kayak gimana. Nggak apa-apa. Orang itu kan tidak punya bakat di semua bidang ya. Tidak semuanya harus jago. Jadi ada yang minatnya kemana, dikasih masalah apa, ada yang mental, ya udah jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk wah saya harus ini, tapi ancamannya nilai. Kalau masalah nilai, kalian kan punya jawaban ya. Kalau misalnya punya nilai, kalau misalnya takut sama nggak lulus, saya kan udah dari awal dari semester kemarin lah, nggak dari awal dari semester 1. Dari semester kemarin tuh saya bilang, kalian itu kalau misalnya takut nggak lulus satu atau beberapa mata kuliah, cari alternatif lain. Prestasi tingkat nasional juara 1, 2, 3 kalian dapat konversi nilai. Dengan persyaratan teman-teman harus tetap ikut persyaratan di kelas tersebut, kuisnya ngerjain, tugasnya ngerjain, proyek kalau misalnya akhirnya repot ya udah nggak apa-apa, tapi berprestasi gitu. Jadi jangan sampai saya mah tidak bakat di berorganisasi gitu ya, ngerjain project manajemen event juga saya nggak bisa, ya udahlah, akhirnya nggak lulus, ngambil aja semester tahun depan gitu kan, 1 tahun lagi, itu juga nggak ada jaminan nggak bakal lulus. Teman-teman tahu adalah salah satu kakak kelas kalian karena mungkin dipikirnya kuliah di sini mudah gitu ya, nanti tinggal remed atau seperti apa, nggak saya luluskan sampai sekarang mata kuliah ini. Oke, jadi memang seserius itu mata kuliah ini tuh gitu. Bukan berarti sesuatu yang lain, mata kuliah lain nggak serius, tapi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah utama di semester ini, di mana kalau misalnya teman-teman nggak serius di sini, yang lain pun akan berefek. Creative branding tahu ya? Udah masuk creative branding? Creative branding itu diintegrasikan dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini nggak lulus, nggak fokus di sini, creative branding pun mungkin saja bisa tidak lulus. Ya, sebenarnya saya nggak mau ancamannya dengan nilai, cuman ya itu adalah salah satu cara lah ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya itu pun teman-teman masih takut, ya teman-teman cari alternatif lain gitu. Sekarang pertanyaan lain muncul, Pak saya ikutan di panitia nggak mau.
Atau misalnya dengan banyak kesibukan. Tapi berprestasi tingkat nasional pun susah gitu. Kayak kemarin siapa? Ada Maul kayaknya prestasi ya? Ada Maul, adalah teman-temannya. Ya sekarang dipikir gitu. Maksudnya dipikir tuh solusinya seperti apa gitu. Solusinya adalah dukungan itu bukan berarti orangnya selalu ada. Dukungan pikiran, kalau misalnya yang mau paling gampang, angkatan kakak kelas kalian itu ada yang alasannya selalu kerja, ngumpul, nggak bisa, akhirnya dukungnya dana, ataupun dukungnya dengan relasi gitu. Karena beberapa orang kemarin-kemarin pun ada yang nanya ke saya, gimana kalau misalnya saya sibuk banget, tapi kalau misalnya saya hanya bekerja saja, saya khawatir nilai jelek. Berprestasi atau misalnya ikut lomba nasional pun belum tentu ada waktunya. Ya udah, akhirnya dia membangunkan koneksi gitu dengan koneksi dia yang udah ada bisa membantu kegiatan dari proyek ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi biar ini ya, biar teman-teman paham bahwa ini tuh salah satu materi kuliah yang jelas aplikasinya gitu. Maksudnya jelas aplikasinya, kadang-kadang kan kita harus bisa berpikir sendiri untuk menemukan makna dari mata kuliah ya. Tapi kalau misalnya ini tuh udah jelas mata kuliahnya, makna mata kuliahnya gitu, keluarannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kenapa mata kuliah ini menjadi salah satu yang utama? Karena ini adalah salah satu tiket lulus kalian dari kampus, bukan tiket lulus mata kuliah saja. Jadi misalnya teman-teman yang udah keburu senang duluan dengernya bahwa wah skripsi dihapuskan, bukan dihapuskan. Skripsi bukan syarat wajib. Silakan di Permenristek Dikti boleh dilihat. Jadi kalau misalnya memang ada yang berpikiran bahwa wah project lebih susah, saya lebih suka skripsi, lebih senang ngerjain jurnal, mangga itu pilihan aja teman-teman. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masuk belum? Udah, udah. Di luar itu digandeng. Oke. Cindy, Uma siapa lagi ya? Cindy. Ini bentuk sosialisasi ya. Udah siap? Udah? Mau ada yang ditampilin nggak? Ada? Besok. Sok. Aduh. Sok buruk. Ada yang mau ditampilin nggak? Udah dikirim? Oh, kirim ke saya ya tuh. Itu buka di situ. Buka aja WA-nya. Gitu. Oke, teman-teman. Sekarang ada sosialisasi kegiatan dulu yang udah berjalan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terlibat, masih terbuka ya. Jadi jangan sampai kesempatan ini teman-teman nggak maksimalkan gitu. Maksudnya nggak maksimalkan tuh jadi nggak dapat apa-apa gitu. Hanya menjadi audiens aja gitu. Teman-teman kalau misalnya nonton sampai beres ya perkuliahan, rekaman perkuliahan sesi 1. Jadi kalau misalnya event organizer itu fungsinya sebagai apa? Yang satu penyelenggara. Sebelumnya maaf ya Kang, untuk waktunya. Baru lewat. Dimulai aja Kang. Mari saya naker kelasnya sekedapnya sama titis dulu. Iya, bentar. Aku lagi ngunyah. Oh ya, siap-siap. Saya lagi kelas ya, Om.
Jadi yang pertama event organizer itu bisa sebagai penyelenggara, maksudnya penyelenggara itu yang menyelenggarakan gitu, yang melaksanakan. Lalu ada juga sebagai penyandang dana. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu Alshad, ya? Alshad itu SMA 22, kalau SMA 2 ya kalau nggak salah dulu. SMA 2 ya dia adalah salah satu penyandang dana untuk kegiatan yang dia adakan juga sama sekolahnya gitu. Lalu ada juga sebagai audiens, ya bisa kalau misalnya event organizer penontonnya nggak tercukupi, akhirnya dia juga yang nontonnya gitu. Kan banyak ya panitia yang menikmati acara yang diselenggarakan sama dia juga. Udah? Bisa. Berapa rangkaian kita udah Mana? Terus sekarang yang sedang berjalan lagi ada PKM dan kita tuh mau ada rencananya bikin seminar. Nah seminarnya itu public speaking yang dimana temanya bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Terus kita akan lihat rekomendasi juga udah lama tinggi di Bandung. Untuk berapa juga masuk pelajaran. Ada Nabila terus ngelihat perkembangan. Dah. Sok. Oh sama Kezia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk oh ya sebelumnya kenalin, nama saya Fauzan dari Ketua Penyelenggara Manajemen Event tahun ini, dan saya Kezia sebagai finance. baik. Jadi kita berdua akan mengenalkan manajemen event yang mata kuliah kita wajib di semester 3 dan jumlah SKS-nya ya 3 SKS. Lalu tadi juga udah dibilang sama Bapak bahwa kita akan menargetkan audiensnya 1.500 target audiens kita. Boleh lanjut lagi. Untuk tahun ini angkatan kita manajemen event ada namanya yaitu Harana Harsa. Harana yang artinya membawa, Harsa yang artinya kebahagiaan. Jadi dalam nama kita ini menjadi doa untuk bisa membawa kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Boleh lanjut lagi. Lalu di sini ada acara yang udah pernah kita laksanakan, yaitu ada seminar tanggal 1 Agustus 2023. Itu alhamdulillah berjalan lancar acara kita, dan terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang udah membantu menjadi audiens maupun membantu dalam berkontribusi dalam acara fotografi ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan ada acara seminar yang akan diadakan tanggal 21 bulan November 2023. Materinya karir dan pekerjaan yang bersangkutan dengan public speaking. Jadi untuk seminar ini kami juga minta tolong ke kalian untuk membantu kita dalam apapun itu halnya, seperti audiens maupun berkontribusi lain, karena ini juga acara kita semua ya, anak Ilkom. Lalu untuk seminar ini kita adakannya secara offline, tidak ada link Zoom maupun upload di YouTube. Jadi ini kita secara offline yang akan dibawakan pematerinya oleh DJRI dan juga anak buahnya, bukan anak buah ya, anak hasilannya ya, maksudnya kan beliau tuh punya kursus public speaking gitu ya. Jadi
menghasilkan camar yang bekerja di presenter iNews dan juga ada beberapa yang lulusannya. Namun kita insya Allah mengundang beliau sebagai pemateri di acara seminar kita tanggal 21 November secara gratis offline di B25 di B, gedung B. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu untuk acara terakhir mungkin ya, acara puncaknya kita ada inaugurasi. Inaugurasi ini adalah acara Ilkom dengan jumlah targetnya 3 angkatan itu bisa mencapai 250. Lalu acara ini akan dihadiri oleh dosen Ilkom, terus kalian juga gitu kan mahasiswa Ilkom, karena acara ini kita adakan di tanggal 10 Desember 2023. Acara ini pastinya untuk menjadi wadah bagi kita semua gitu ya, untuk mengenal adik tingkat atau kakak tingkat gitu kan, dan mungkin teman-teman kita juga gitu ya yang lainnya. Boleh lanjut lagi. Terus untuk acaranya pun kita bertemakan glamor. Ya, nggak apa-apa. Nah, bertemakan glamor, tempatnya masih dirahasiakan karena biar surprise aja ya untuk kalian gitu kan. Terus tadi tanggal 10 Desember, lalu di sini kita ada open gate-nya jam 3:30 sore dan close gate-nya jam 6 sore. Terus dress code-nya formal. Jadi untuk acara ini insya Allah akan dilaksanakannya gede-gedean ya buat acara kita gitu ya, acara akhir lah. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk rundown-nya di sana kita akan ada live musik, karaoke, terus games, talk show, dan nominasi. Nah, nominasi itu apa sih? Jadi kita tuh kayak acaranya tuh tahu nggak yang award di TV gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan ada nominasi per sesinya. Jadi jangan khawatir, kalian ke sana pasti dapat feedback selain makan, minum atau segala macam, kalian juga bisa dapat hadiah di sana, door prize dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Nah, mungkin untuk Harana Harsa segitu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Terkait inaugurasi atau Harana Harsa sendiri? Oke, kita lanjut aja ya. Untuk selanjutnya. Jadi selanjutnya di sini aku bakal ngebahas tentang keuangan, khususnya itu buat acara inaugurasi. Boleh lanjut. Nah, jadi tujuan aku berdiri di sini tuh buat ngasih tahu ke teman-teman kalau acara inaugurasi ini tuh berbayar. Terus buat meringankan teman-teman semua, biar mungkin ada yang gak mau bayar langsung nih dengan jumlah tersebut, bisa banget nyicil ke PIC keuangannya di angkatan ini. Nah, di angkatan ini kebetulan bisa berhubungan langsung sama aku, atau enggak Cahya, atau enggak Gita. Nah, di sini ada harga-harganya. Kalau early bird itu 130, pre-sale 1 150, pre-sale 2 180. Tapi teman-teman semua jangan lupa dibaca tanggalnya dan sistem nyicilnya itu, misalkan kalian beli early bird nih 130 dan bisa nyicilnya itu dari 18 September sampai 14 Oktober. Misalkan ada yang udah bayar nih nyicil 120.000, tapi sampai 14 Oktober gak dilunasin, bakal kita masukin ke harga pre-sale 1. Dan juga early bird ini tuh cuman buat 50 orang pertama. Jadi kalau sebelum 14 Oktober si early bird-nya udah 50 orang pertama udah dapat, teman-teman bakal dimasukin ke harga pre-sale 1. Gitu.
Nah, kayak yang tadi udah dijelasin, nanti tuh di situ bakal makan, minum, nyanyi-nyanyian bareng, foto-foto bareng, seru-seruan bareng gitu. Ini struktur keuangannya. Nanti peserta, yaitu teman-teman semua, bisa bayar ke penanggung jawab atau menyicil ke penanggung jawab. Terus penanggung jawab nanti bakal langsung setor uangnya ke finance, dan finance-nya itu aku sendiri. Ini next aja. Udah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Mungkin itu beberapa acara juga yang akan kami laksanakan gitu ya. Namun untuk acara kecil-kecilan yang mungkin akan membantu kalian juga nih yang tidak terlibat, yang belum terlibat mungkin ya, bukan tidak, yang belum terlibat manajemen event. Nah, aku juga bakal ada beberapa proker atau acara yang bisa kalian laksanakan di bulan-bulan tertentu. Ini acara aku baru planning buat kalian mungkin yang belum terlibat ya. Terus juga buat kalian yang pengen terlibat tapi nggak mau di acaranya langsung, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita seperti Danus maupun berkontribusinya secara finance maupun apa ya relasi mungkin ya. Jadi selain acara yang tadi, misalkan aku mau ngadain acara A nih, nah mungkin kalian bisa bantu dari strukturalnya, terus dari finance-nya maupun dari relasi untuk teman-temannya agar mengikuti acara tersebut seperti itu. Nah, mengapa sosialisasi kita hari ini membicarakan tentang inaugurasi dan seminar? Karena acara dua itu yang bagi kita acara besar dan juga acara tersebut tuh membutuhkan bantuan dari teman-teman. Terus ini untuk informasinya, kalau teman-teman mau tanya informasi terkait manajemen event ini, bisa ke Instagram kami di HHFest. Terus juga bisa kontak ada Marwah dan Cindy. Daripada kita terus yang ngomong, ada yang mau bertanya? Kayaknya udah bosen kali ya ngedengar manajemen event, Harana Harsa, acaranya ini. Tapi ini juga buat kita semua. Apa sih? Kita kan udah membuat di announce Paritma waktu awal tuh di tanggal 18 Mei ya kalau ingat. Paritma udah ngasih tahu, udah ngasih keringanan buat manajemen event dibuat dari waktu itu. Dan mungkin teman-teman yang belum terlibat, aku ingatkan lagi bisa berkontribusinya melalui finance, relasi maupun kegiatan-kegiatan kita di luar acara seperti itu. Dan bagi teman-teman yang belum terlibat, bisa konfirmasi ke Marwah maupun Cindy. Nanti kita jadwalkan untuk kalian bisa mengikuti kegiatan kita agar kalian juga bisa tercatat untuk penilaian di manajemen event ini gitu. Soalnya kan tadi juga yang Bapak omongin bahwa ini juga kalian bakal terlibat ya untuk nilai dan sebagainya. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga untuk nilai, kalian juga pasti dapat jika kalian terlibat. Makanya kita adain humas di acara ini seperti itu. Ada yang mau bertanya? Di sini yang udah pernah terlibat dalam manajemen event kegiatannya selain panitia inti mana? Angkat tangan. Atau Gil bukan? Sok angkat tangan yang udah pernah terlibat. Oke. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hah? Dan oh Jessica belum. 5 orang. Nah, mungkin sisanya karena kan banyak juga ya, bisa langsung konfirmasi aja untuk mengikuti kegiatan maupun acaranya. Biar kalian juga bisa
kita pantau, maksudnya kita lihat gitu, oh ini berkontribusi nih, bisa laporan ke Paritma juga. Kalau kalian diem-diem nanti di akhir nggak ada nilai, jangan salahin kita gitu ya, karena kalian juga harus bisa mandiri untuk mendapatkan caranya itu, mendapatkan nilai dengan cara apapun itu. Nah, kalau dari kita udah membuka untuk kalian yang ingin berkontribusi, bisa langsung aja konfirmasi ke Marwah dan Cindy maupun ke Instagram kami. Seperti itu dari kita. Udah nggak ada yang mau ditanyakan kembali terkait? Oh. Oh, untuk gestarnya masih dirahasiakan. Gestar apa sih? Inaugurasi. Buat inaugurasi nanti masih dirahasiakan gestarnya. Jadi kan tempat dan gestar masih dirahasiakan, tapi sisanya nanti kalian bakalan asik. Betul, pantengin aja sosial media kita. Ada yang mau tanyakan lagi? Sebenarnya kemarin itu ada yang banyak yang nanya ya di Zoom. Mungkin udah dijawab juga sama Paritma mungkin ya, sebagian kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Hah? Enggak habis itu. Udah? Udah? Boleh mau? Oke, udah. Oke. Mungkin ini juga bahas sedikit tentang creative branding. Untuk teman-teman yang menjadi koor kelompoknya bisa langsung join aja di grup nanti aku bakal share ketentuan dan tema-temanya buat per minggunya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Itis. Di sini di HFS aku jadi divisi sponsorship. Mau sedikit kasih informasi tentang sponsorship. Jadi di HFS ini udah ada sponsorshipnya. Yang pertama dari Sari Roti. Terus kita ada dari Osberg. Ada dari Jiglo. Dan ada beberapa yang lagi on proses kita channeling. Buat teman-temannya mungkin di sini ada yang punya channeling ke beberapa yang bisa kita masukin atau ajuin sponsornya. Boleh nanti kontak aku, Ripa, sama Rahayu. Terus untuk sistem sponsornya sendiri, kalau buat teman-teman mahasiswa Ilkom di semester 3, untuk yang Sari Roti, sering-sering cek IG HFS-nya, di situ selalu ada link untuk pemesanan Sari Roti. Dan di sini buat jalur penilaian juga kan ada beberapa yang nggak masuk volunteer atau masuk panitia. Bisa bantu ikut kontribusinya lewat menjualkan Sari Roti sama ikut bantu jualin Jiglo. Nah, kalau buat Jiglo, kita dari divisi sponsorship menekankan untuk satu mahasiswa minimal dua paket terjual satu mahasiswanya. Terus ada juga dari Sari Roti. Kalau Sari Roti kita bebas sebanyak-banyaknya yang kalian bisa jualin aja. Lewat link yang nanti selalu di-share di IG HFS-nya. Untuk Osber itu tuh nyambung sama creative branding 25 kelompok, 5 orang nanti ada tema yang memang kita kasih buat konten Osbert, dan 5 orang itu tuh berarti 6 orangnya nanti diwajibkan satu kelompok itu tuh minimal masukin 1 orang untuk les ke Osbert. Nanti untuk kayak syarat dan ketentuan lainnya nanti bisa ditanya aja ke pihak HFS-nya lewat DM bisa, atau mau langsung ngejapri ke aku, Ripa, Ayu juga bisa. Gitu. Untuk sistem penilaian dari sponsorship yang mau dapetin nilai lewat kontribusinya lewat sponsor gitu ya.
Terus juga di Jiglo kita tuh bakal ada host live buat teman-teman di sini yang mungkin berpengalaman jadi host, mau kontribusinya lewat host, nanti dibukain G-formnya buat volunteer host live. Nah, di situ kalian daftar aja, nanti kita nge-host bareng-bareng buat jualan Jiglo di marketplace, TikTok sama Instagram. Kayak gitu. Terus iya kayak gitu. Terus sama satu lagi, kalau dari Jiglo, misalkan daerah rumah kalian ada yang mau jadi reseller Jiglo, lewat kalian aja, nanti storein ke kita, itu nanti dapat uang juga gitu. Dari situ tuh. Jadi pokoknya kalau kalian bisa nyari reseller, nanti storein aja ke kita. Terus juga bantu jualin produknya. Udah sih paling itu aja dari sponsor untuk saat ini. Buat informasi selanjutnya, bakal diinformasikan secara berkala. Dan di setiap sesi pertemuan kelas manajemen event. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu teman-teman untuk untuk sponsor. Ada yang mau ditanyakan? Terkait Kontak sponsor personnya bisa ditinggalin nggak, Kak? Ya, Kontak personnya bisa ditinggalin. Yang terkait sponsor tadi. untuk sponsor bisa ke Marwah maupun ke Cindy. Oh, ya udah. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Untuk yang di Zoom ada yang mau bertanya? Kita buka pertanyaan juga untuk yang di Zoom ya. Jadi kegiatan yang sudah tersusun itu yang paling dekat dan sekarang lagi dilaksanakan adalah PKM. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada yang nggak masuk hari ini, mereka itu lagi PKM. Ada berapa orang ya? Ada 15 orang ya, 15 orang lagi PKM ke sana. Itu adalah salah satu implementasi untuk mengejar si audiens 1.500 itu. Lalu setelah itu akan ada seminar ya. Seminar rencananya tanggal 21 November, teman-teman. 21 November seminar public speaking. Kalau misalnya teman-teman masih ingat tahun lalu seminar public speaking sama Alex. Sekarang sama DJRI. Kalau misalnya ada yang tahu DJRI. Tadi itu barusan lagi Zoom tuh sama DJRI. Tadi Itis tuh. Tadi saya keluar dulu tuh, saya nemenin juga. Lagi ngomongin untuk deal harga, deal segala macam lah. Nah, di situ teman-teman khususnya Itis lagi melakukan namanya komunikasi negosiasi namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah belajar mata kuliahnya, jangan hanya dihafal tapi tahu aplikasinya seperti apa. Dan lagi diusahakan satu lagi news anchor-nya iNews. iNews TV, teman-teman kalau misalnya biasanya dia pagi sih ya. Pagi kalau misalnya teman-teman nonton dia itu ada gitu. Kebetulan memang orang sini juga, orang Bandung, dan salah satu murid saya juga saya ajak untuk mengisi juga di acara seminar itu. Dan masih tahap ngobrol sama siapa ya? Sama Marah ya? Udah deal. Oh ya, udah deal, tinggal ngirim tornya ya. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi teman-teman, bukan kegiatan yang biasa-biasa, kita pun ngundang orangnya pun yang luar biasa gitu. Termasuk nanti di akhir ada disebutnya CSI ya? CSI. Communication Studies Inaba Award. Nah itu. Jadi ada Ilkom Award intinya. Teman-teman di situ ini adalah ajang inaugurasi. Maksudnya inaugurasi, kalian kan sudah terbelah nih anak pagi sama anak malam. Salah nggak? Enggak, karena memang sistem kampus seperti itu. Kita membedakan, kita membuka ruang untuk anak-anak reguler pagi dan anak reguler sore yang khususnya sambil bekerja gitu. Tapi masa sih satu angkatan nggak kenal gitu kan? Nah di situ adalah momennya. Kalau misalnya teman-teman nggak kenal, jadi kenal. Tapi kalau misalnya hanya nongkrong aja kan akhirnya ya jadi kembali ke circle-nya masing-masing lagi gitu. Nanti circle pagi sama pagi, malam sama malam. Tapi kalau misalnya disatukan, nanti sama teman-teman, sama Agil ya nanti yang ngurusnya.
Duduknya pun udah diatur untuk teman-teman punya teman baru dan kenal sama teman-teman lainnya. Begitupun akan mengundang semester 5 dan semester 1. Jadi kita tuh pengen bikinnya anak ilmu komunikasi bisa berkomunikasi gitu. Nggak hanya anak ilmu komunikasi secara prodi aja, tapi kenal aja enggak gitu. Nggak pengen seperti itu saya. Makanya kalau misalnya di luar saya tiba-tiba ada yang saya sapa atau misalnya saya so kenal gitu ya, itu karena emang kita dosen-dosen ilmu komunikasi nggak hanya tahu ilmunya aja, tapi kita juga menerapkan itu. Kalau masalah pembawaan ya tiap orang pasti akan beda-beda ya. Nah nanti di situ kegiatannya, dan ini lagi nyiapin lagi satu sama Kezia ya, mana Kezia? Kezia juga lagi nyiapin satu, tapi kayaknya ini masih belum bisa launching karena masih digodok ya. Kira-kira sekitar bulan Oktober, Januari, Desember akhir ya. Oke, itu masih diatur itu backup plan kalau misalnya sampai Ilkom Award masih tidak tercapai si 1.500. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya hanya ikutan, hanya lihat-lihat doang, disuruh udunan pun nggak mau, jangan salahkan kalau misalnya nilainya seadanya. Bukan berarti nodong teman-teman harus bayar, enggak. Teman-teman harus ikutan terlibat. Kalau misalnya teman-teman ikutan, tadi udah sosialisasi udunan. Itu asumsi kalau misalnya bayarnya dengan sponsor yang sekarang ya. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman punya channeling sponsor siapa gitu ya, ya bayaran itu tuh udunan itu tuh bisa aja berkurang. Udunan itu bisa aja berkurang. Ataupun nanti bisa mendatangkan bintang tamu yang lebih lagi gitu ya Gil ya. Untuk kegiatan si Ilkom Award itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya benefitnya apa, mau menanyakan benefitnya apa, ini tuh benefitnya teman-teman mempraktekkan ilmu. Kalau misalnya teman-teman hanya menanyakan benefitnya apa, nilai, kalau nilai mah bonus gitu. Saya kan bisa semudah itu untuk masukin nilai di akhir semester. Tapi kontribusi teman-teman apa? Gitu. Fotografi udah kuliah belum? Belum ya? Fotografi belum kuliah ya? Fotografi saya bocorin sedikit tugas UTS UAS dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kegiatan ini nggak ikutan, kemungkinan fotografi juga nyenggol tidak maksimal nilainya. Oh, oke. Pak, izin Pak. Silakan. Ini masih terkait event Ya. yang disampaikan sama teman-teman HHFest. Hmm. Terkait proposalnya itu ada maksimal atau minimalnya nggak Pak? Maksimal minimal apa ya? Untuk sponsor. Nggak ada. Yang pasti teman-teman kalau misalnya mau berkontribusi secara sponsor, silahkan langsung hubungi. Nanti tergantung deal-dealannya aja. Karena sponsor yang udah masuk pun kemarin-kemarin tidak langsung apa yang diajukan sama dengan hasilnya gitu. Jadi memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan sponsor, begitupun dengan kebutuhan kegiatannya. Berarti masih bisa dinego lagi ya? Masih bisa dinego lagi. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Teman-teman kalau misalnya masih bingung, tanyalah sama teman-teman panitia atau tanya Fauzan lah, tanya Itis, tanya Cindy di Humas. Jadi kalau misalnya mau apa-apa banyak lewat Cindy lah. Misalnya bingung mau nyumbang apa ya gitu kan, mau ikut tiketing juga mahal gitu. Tapi di rumah ngewarung, ya bawa barang warungnya untuk jualan di kantin. Bawa aja gitu. Itu untuk bisa bantu mahasiswa sini biar nggak jajan keluar gitu kan. Kan lumayan jalan ke depan jalan ya. Tapi kalau misalnya ada di kantin, teman-teman bisa barang jualan di warungnya bisa kejual, bisa ada ngebantunya untuk acara yang diurus panitia juga. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya mau tanya satu-satu. Kalian pengen acaranya, ini kan masih di ini ya, walaupun sudah ada garis besarnya, khususnya untuk inaugurasi ini acara kalian semua, bukan acara Agil, bukan acara Rifa. Walaupun yang pegang Agil dan Rifa ya. Tapi ini acara kita semua. Kita pengen senang-senang semua, kita kenal semuanya di acara itu.
pengennya acaranya seperti apa. Oke? Tapi yang masuk akal, yang pasti masuk akal, tidak melanggar norma dan etika. Terus teman-teman pun bisa ikutan gitu, bisa ikutan untuk menyumbang, tidak hanya ide ya. Kalau misalnya ide kan, oh Pak, saya pengen ngedatengin Westlife gitu ya. Ya masuk akal atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian, saya mau datengin Westlife, saya yang punya tiket.com bisa ngedatengin, ya mangga gitu. Oke? Dari sini dulu. Pengen acaranya gimana? Atau yang nggak mau seperti apa gitu. Kalau kalian diem malah nanti nggak sesuai dengan kegiatan yang kalian pengen nanti. Belum kepikiran? Belum kepikiran juga? Pas pertama masuk nih Pak, misalnya masuk itu ada kayak Sambutan bukan benjang. Palang pintu. Aduh pantun cina guys. Ini kalian udah pada lulus bahasa Indonesia kan? Anak prodi ilmu komunikasi semua kan? Harus bisa pantun ya. Kayaknya di dosen di grup poli saya udah mulai nih. Jadi kalau komunikasi nggak harus sih, cuman udah beberapa kali lah harus pantun. Oke, pantun ya. Kamu orang Jakarta emang? Oh, suka pantun. Coba pantun sekali. Apa aja? Loh. jalan-jalan ketemu Alibaba, Jalan-jalan ketemu Alibaba. Cakep. pulang-pulang beli terasi. Pulang-pulang beli terasi, cakep. Kalau kita anak Sinaba ikut dong inaugurasi. Oh. Agil, catat. Ini ya. Siapa namanya? Tuh kan terkenal. Padahal saya kenal dia. Waduh. Begitu. Jadi acara inaugurasi ini bisa yang kenal tambah sayang, yang nggak kenal jadi kenal, gitu ya. Gil nanti Siva ya, Siva. Ya. Siva nanti tampil. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti juga ada benjang. Siapa Cahya ngebenjangnya? Si Ayu ya. Ada Ayu ngebenjang. Tahu benjang nggak? Tahu benjang? Kamu tahu benjang nggak? Kuda lumping tahu? Nah, si Ayu mau ngebenjang. Si Cahya mau nari, cenah. Ikut aja. Bener ya. Awas kalau nggak ada ya. Ikut aja bener ya. Ini yang introvert mah ikut aja cenah. Jangan. Pengen apa gitu kegiatannya di sana. Request dan nggak pengen apa. Ikut aja bener ya. Awas nggak ada ya. Jangan lupa. Tiketnya ada diskon kayak. Tiket ada diskon. Oke. Ya udah. Humas, Uci mau sumbang sponsor cenah. Ya kan jalurnya gitu. Kalau misalnya pengen bisa diskon harus kayak gitu. Oke? Apa? Nispi. Ada. Cahya teh apa? Mau jipongan cenah. Duaan? Duaan ya, jadi ya Cahya ya. Cahya berdua sama Nispi. Tapi nggak dibayar ya. Ya kan untuk acara ini aja. Pakai. Iya, kamu nggak bayar. Kamu nggak bayar. Kamunya punya. Kamunya punya. Make up-nya. Enggak. Terus dari siapa? Hei, Anda. Terus solusinya gimana? Iya. Nggak mau. Ya udah. Nispi. Catat ya. Sama Cahya.
Ikut aja bener ya. Ikut ya. Oke. Hujan itis mah nggak usah. Siapa? Pengen apa? Apa? Ada. Ini siapa sih? Ada ya? Si, ya kan? Iya, si Jidan. Kamu yang nanya para pisah. Oke. Kamu pengen apa? Siapa ini? Kayaknya baru ketemu saya ini kamu. Dira, Pak. Dira. Nah, ikut aja benar. Benar ya. Jangan protes ya. Oh, tuh acaranya siang. Kita Siang, iya siangnya ada, tapi siangnya lagi dekor. Kamu ikut dekor aja berarti. Kenapa alasannya pengen siang? Jadi gini teman-teman, ini khususnya yang inaugurasi ya. Khususnya yang inaugurasi teman-teman lebih ditekankan karena ini yang akan langsung teman-teman dan agak berat gitu karena harus meluangkan waktu segala macam. Dan udah dari sekarang dikasih tahu buat teman-teman yang bekerja atau misalnya udah ada kegiatan, ini tuh diprioritaskan dulu gitu. Beda cerita kalau misalnya masalahnya adalah bocor ban atau misalnya yang nggak terprediksi, tapi ini mah udah dikasih tahu dari jauh-jauh, jadi jangan sampai alasan, oh saya ke Jakarta, oh saya apa, saya kemana, kan udah dikasih tahu dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Oke? Oh nggak usah. Andrew, pengen apa? Pengen gimana acaranya? Pengen tampil? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau tampil. Nonton aja. Main bayang. Oke, Jul. Nonton aja, tapi datang ya. Datang. Lagi. Farhan. Jaipongan sama yuk Nispi. Memang ngincer kayaknya. Ikut aja. Ikut ya. Kamu nggak usah. Itu siapa? Riva. Ikut aja bener ya. Kamu mah ikut dagang. Ikut danus. Kamu siapa? Sarah. Oke. Bener ya. Ikut aja ya. Sama. Jessica. Benar ya. Sama Ica ya. Sama Ica ya. Oke ya. Sama Ica ya. Sama Ica ya. Masukin ini ya, masukin list ya. Oke. Jadi ada tradisional, ada modernnya gitu. Cindy. Nggak usah lah. Ridwan. Hasim, Hisham, Hasim. Hasim. Ridwan. Memperbaiki posisi para pisan kau. Bener ya, ikut ya, awas nggak ada ya. Kamu siapa? Sadar? Hanan. Ikut bener ya? Nggak ada harus pengajian dulu atau gimana nggak? Oh. Pengen ikut dekor. Udah ngebudgetin, Agil udah ngebudgetin buat dekor, jadi kontakan aja sama Agil nanti ya. Jadi dari sebelumnya, dari siangnya, seharian kan ngedekornya? Seharian. Nanti ini aja. Konsepnya mau udah ada, nanti bantu ini aja, boleh bantu. Dari sekarang juga udah boleh ikutan ya, nggak harus nungguin ini ya. Semuanya juga ya, kalau misalnya ada ide, sekarang masih belum ada, terus ada ide, bilang aja ke Fauzan. Terus jualan. Dika.
Kan. Ah, iya langsung dari IO ya. Bisa nggak? Klik dulu, klik dulu. Terima kasih sarannya, tapi untuk rundown di sini kita cuma rundown yang besarnya doang. Tapi untuk Belum diurutkan ya apa ya finalnya, detailnya? nanti kita bakal dihubungin. Jadi ini Belum. kayak pesannya doang gitu, bakal ada acara apa? Belum urutan ya? Belum urut ya. Terima kasih saran. Oke. Dika mau ini nyumbang artis cina. Kenapa? Sok atuh. Itu gue dari grupnya sama makanan dan yang udah fasilitas di sana udah. Boleh. Boleh. Di lapangan parkir. Ya nanti atur-atur aja masalah duit nanya karena ngedatengin ya sama bayarannya juga. Boleh. Oke. Cuknya. Enggak, maksudnya pasti kalau misalnya yang namanya udah ada koneksi mah kan akan lebih mudah ya. Begitupun dengan harganya tadi di hari kan gitunya. Ya mau lain John mah beda deui cenah. Hah? Segitu teh udah murah ya. Iya. Segitu udah murah. Iya, Camar mah TV terus soalnya. Lu kemana? Udah. Saya teh. Den, pengen apa Den? Kenapa? Nonton aja. Nonton berarti ya, ikut ya. Oke. Saya teh. Ikut. Satu lagi. Ikut ya. Oke. Teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. QR mah tinggal nge-generate kerja bisa? Bisa ya? QR bisa. Penilaian. Oke. Jadi gini, teman-teman saat input nilai, nanti saya akan ditemenin sama teman-teman yang terlibat, khususnya panitia inti koordinator ya. Jadi teman-teman yang pasti harus performnya bukan di depan saya. Oke. Maksudnya perform tuh di apa ya? Kalau misalnya mau ikutan bayaran yang ini lancar, nggak harus ditagih gitu. Kalau misalnya bayarannya ya. Atau kegiatan-kegiatan saat seminar contohnya ya. Aktif untuk nanyain kekurangannya apa, persiapannya apalagi yang belum gitu kan. Nah, nanti aktifnya ke teman-teman panitia inti yang diketuai sama Pak Ujan. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ngomongin seminar ada koordinatornya, ada Itis sama Marah ya. Itis sama Marah. Nanti kalau misalnya untuk ini ada Agil sama Rifa. Nah, teman-teman performnya jangan di depan saya gitu. Pas di depan saya, Pak, saya aktif atau seperti apa? Enggak. Jadi performnya di depan teman-teman yang lain gitu. Lebih banyak bantu. Enggak apa-apa. Saya sebenarnya gini ya. Kalau misalnya teman-teman memanas, berarti teman-teman tuh saya salah satu indikatornya berarti teman-teman serius ngerjain itu gitu.
maksudnya memanas tuh berarti teman-teman udah bukan berarti harus sambil marah-marah ya, tapi teman-teman udah total untuk mikirin itu agar benar-benar berhasil. Tapi kalau misalnya diam-diam aja, tiis-tiis gitu, jadi ya emang teman-teman ya nggak mikirin gitu. Saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Tapi bukan berarti harus selalunya ada konflik, enggak. Gitu. Jadi ya teman-teman untuk penilaian sama teman-teman bakal bagusnya di mana? Misalnya contoh bantu dicariin sponsor gitu ya. Yang paling kesenggol terus kan masalah sponsor ya. Bantuin sponsor. Nah, nanti koordinator sponsor pun akan report ke saya. Ini atas nama ini bagus nih ngebantuin sponsor. Saya pun akan lebih mudah untuk masukin nilainya lebih besar gitu. Ada tambahan nilai. Karena di poin SCL tetap berjalan gitu. Atau misalnya nanti Agil bilang ke saya, Pak ini Dika benar-benar ngebantuin ini nih walaupun pada akhirnya target atau tujuan utamanya gagal tapi dapat yang di bawahnya gitu. Kalau nggak ada Dika kita nggak bisa ngedatengin ini contoh. Ya Dika nanti saya akan kasih nilai lebih gitu atas laporan Agil. Begitu pula yang lainnya misalnya yang nanya-nanya ke Cindy gitu ya, nanya-nanya tentang kegiatan ini seperti apa. Nanti Cindy bilang Pak ini yang ini bagus nih nggak hanya nanya tapi ikut support juga ide atau seperti apa. Nanti atas laporan Cindy saya bisa naikin nilai teman-teman. Saya harap sih semuanya dapat A ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ikut saja, tidak ada kontribusi, tapi semuanya ikut ya. Semuanya ikut maksudnya ikut tuh seminar hadir gitu kan, nanti kegiatan-kegiatannya hadir. Hanya ikut saja C mah udah ada di tangan gitu. Tapi nggak mau kan dapat C, tambahin lah. C plus. Karena tidak semua orang itu berbakat di semua mata kuliah ya. Karena kalau misalnya teman-teman nanya ke saya tentang PR, saya itu nggak terlalu pegang tentang PR. Atau apalagi contoh penelitian kuantitatif, saya akan lemparin ke orang lain karena saya pun nggak bakat di situ. Walaupun tahu gitu. Nah begitu pula teman-teman. Jadi kalau misalnya udah tahu nggak akan di sini gitu ya, saya tuh nggak bisa gitu untuk mata kuliah ini tuh. Nggak apa-apa. Dan nggak lulus itu bukan sesuatu yang jangan nggak lulus lah. Nilai kecil itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dan masih ada opsi lain gitu teman-teman mau jalur. Saya kasih jalur lain deh. Semester ini kalian terbit jurnal internasional. Saya kasih A deh. Semester ini ya, terbit internasional ya, harus internasional ya. Termasuk dalam pembiayaannya. Pembiayaannya kalian jangan minta ke saya. Gitu ya. Jadi banyak pilihannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya. Jadi nggak ada yang ditutupi ya. Bahkan uang yang disetorkan pun tidak ada nyenggol-nyenggolnya ke saya. Uangnya masuk ke rekening Kezia. Jadi kalau misalnya teman-teman minta pertanggungjawaban keuangan ke sana, jangan ke saya. Karena saya tidak pegang-pegang uang. Sari roti datang bertumpuk-tumpuk juga waktu itu uangnya lewat kalian gitu, nggak sama saya. Jadi kalian yang pegang. Belajar untuk pegang acara gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh atau ke Lukman Danus soalnya. Yang mau pertanyaan tentang Danus bisa ke Lukman. Inaugurasi tadi kan Agil sama Arifa, terus seminar bisa Inti sama Marah, finance bisa Keja, finance itu Keja, Kahya sama kita Humas ada tadi Marwah, Cindy, dia sama Ridwan ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu kemana-mana kayak Jessica gitu, pas saya nggak ada channel, nggak ada ini, nggak ada apa, dia mau ikutan jadi tim konten boleh. Nanti ngehubungi siapa? Ziana ya, sama Ziana tim konten. Jadi yang konten hubungannya sama creative branding nanti kalau masalah konten. Sama host juga pakai akun Lukman. Pakai akun Lukman. Ya teman-teman yang juga yang pengen dapat nilai dari sisi Danus gitu ya, mau nemenin Danus kayak Zihan, apa lagi ya, Rifa, senang nemenin Danus kan, nanti Lukman juga akan bilang gitu ke saya, ini aja yang aktif nih saya saat di Danus. Kalau yang online itu dapat nilai ke creative branding juga? Iya tuh, creative branding mah. Oh iya, konten bukan yang host live.
Konten. Ke sini. Kalau kontennya masuk ke Konten. Bukan host. Iya benar. Karena itu mah kan implementasi sponsor. Bisa lah. Nggak tahu lah itu mah gimana kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lomba nasional ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom ya. Nanti misalnya tidak sempat hadir pagi, boleh hadir yang malam. Yang malam pun akan saya jelaskan bahan materi yang sama kok, mendiskusikan ini. Ada yang mau ditanyakan? Benar? Nggak ada? Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.